Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita itu tidak mati. Jangan dikira mereka tidak punya aktivitas. Ternyata mereka punya aktivitas yang luar biasa. Bahkan aktivitas mereka tidak ada lain dan tidak bukan kecuali bertasbih, bertahmid, memuliakan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pepohonan, bukan hanya bebatuan, tetapi benda apapun yang ada di sekitar kita, mereka ternyata tidak pernah berhenti untuk memuliakan Allah. Mereka tidak pernah berhenti untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sangat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hal tersebut. Di antaranya bisa kita lihat surat As-Saff. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Atau di dalam surat Al-Jumu'ah, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim." Di situ, di surat Shaf dan di surat Al-Jumu'ah dan yang lainnya tidak dikatakan siapa, tetapi dikatakan bertasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi. Ini kata para ulama ahli tafsir menunjukkan bahwa yang dikatakan apa yang ada di langit dan di bumi berarti termasuk semua benda-benda, yaitu pepohonan, batu, air, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Tetapi hanya saja kita itu tidak memahami apa tasbih mereka, bagaimana tasbih mereka, jenis tasbihnya itu model apa. Karena di dalam surat Al-Isra Allah katakan, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang selalu lisannya basah dengan berzikir kepada Allah, selalu memuji Allah, selalu bertasbih kepada Allah, berarti orang itu sejalan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, sejalan dengan apa yang ada di langit dan bumi, sejalan dengan apa yang ada di alam ini. Justru terbalik. Ketika ada seseorang yang tidak pernah berzikir, tidak pernah bertasbih, tidak pernah memuji Allah, berarti orang itu sepertinya dianggap aneh. Aneh dibanding dengan semuanya bertasbih, alam semua bertasbih, tapi dia tidak bertasbih. Ini orang telah melakukan atau kerjaan yang bertentangan, yang tidak sejalan dengan alam. Tentunya kalau kita berjalan sesuai dengan jalannya alam, sesuai yang diatur oleh Allah, pasti kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik, bukan hanya pepohonan, bebatuan yang bertasbih kepada Allah, bahkan makanan dan minuman yang kita nikmati juga ternyata bertasbih. Hal itu pernah dilihat sebagai mukjizatnya Rasul. Diceritakan dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Walaqad kunna ra'aina al-ma'a yanbu'u min baini asabi'i Rasulillah." Ceritanya sangat panjang waktu itu. Kata Abdullah bin Mas'ud dengan hadis yang sangat panjang, di antara penggalan hadis tersebut, "Walaqad ra'aina al-ma'", sungguh kami telah melihat air, yanbu' min baini asabi'i Rasulillah, yang keluar di antara jari-jari jemarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat air begitu keluar dari jari jemarinya Rasul dan dapat dinikmati baik untuk berwudu dan juga minum dari semua sahabat Nabi. Saat itu ada yang mengatakan seperti diterangkan oleh Anas bin Malik, oleh Jabir bin Abdullah Ansari, oleh Barra bin Azib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan sahabat yang menikmati air yang keluar dari jari jemarinya Rasul 300 orang. Ada yang mengatakan sampai 1.400 orang. Subhanallah, mereka semua bisa menikmati air yang keluar dari jari jemarinya Rasul. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? "Walaqad kunna nasma'u", dan sungguh kami telah mendengar tasbiha, yaitu tasbihnya ta'am. Subhanallah, walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am. Sungguh kami juga telah mendengar tasbihnya. Apa itu? Makanan. Makanan yukal yang saat itu sedang dimakan. Makanan yang dimakan ternyata saat itu bertasbih dan kami mendengar tasbih makanan-makanan itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang sejalan dengan alam dan tidak menjadi orang aneh. Bagaimana caranya? Basahi lidah kita dengan berzikir. Insya Allah kita menjadi orang yang tidak aneh dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.